dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta untuk menjadi agen perubahan yang peduli terhadap isu-isu global. Kami selaku kelompok 28 mengangkat 5 poin utama dari ke-17 Global Goals. 5 poin yang kami ambil adalah poin pertama, no poverty, poin ketiga, good health and well-being, poin keempat, quality education, poin ke-8, decent work and economic growth, dan poin ke-10, reduce inequalities. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas tentang Sustainable Development Goals. Poin pertama tentang tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan merupakan visi sosial dan ekonomi di mana setiap individu memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama terhadap peluang, pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan juga kehidupan yang layak tanpa terjerat dalam kondisi kemiskinan. Contoh kemiskinan adalah pertama, kemiskinan absolut, di mana pengeluaran atau konsumsi rata-rata individu untuk memenuhi standar kesejahteraan hidup seperti sandang dan pangan dan papan ini kurang. Lalu ada kemiskinan relatif, di mana terpengaruh dari kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga ada ketimpangan standar kesejahteraan. Lalu ada kemiskinan struktural, di mana sikap atau kebiasaan seorang individu yang berasal dari budaya atau adat masyarakat mereka. Lalu ada juga kemiskinan struktural, di mana rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya karena ada unsur diskriminasi atau gender sosial. Secara konseptual, faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti rendah tingkat pendidikan dan keterampilan. Lalu motivasi yang rendah, pandangan dalam hubungan kekeluargaan seperti cara pandang yang menganggap orang tua sebagai beban. Lalu terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai seperti gaji kecil, tetapi waktu kerja yang banyak dan tidak kreatif. Berikut beberapa cara menanggulangi kemiskinan. Yang pertama ada pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Yang kedua ada peluang ekonomi, mengembangkan sektor ekonomi mulai dari usaha dagang kecil hingga yang besar. Yang ketiga ada kesehatan, meningkatkan layanan kesehatan mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Yang keempat ada program sosial seperti menyediakan subsidi pangan, perumahan, tunjangan, dan lain-lain. Yang kelima ada infrastruktur, membangun dan memperbaiki seperti jalan, air, dan lain-lain. Halo teman-teman, sekarang kita akan bahas poin yang ketiga dari Sustainable Development Goals, yaitu tentang kehidupan yang sehat dan sejahtera. Kalian tahu nggak sih apa arti hidup sehat? Hidup yang sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani, yaitu mental maupun masalah jasmani, yaitu fisik. Nah, hidup sehat juga bisa diartikan sebagai seseorang yang hidupnya sehat secara fisik dan psikis tanpa ada masalah kesehatan apapun. Lalu, apa sih arti dari sejahtera? Melansir dari KBBI, sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur. Lalu, kalau yang dimaksud dengan kehidupan yang sehat dan sejahtera, kalian sudah tahu belum? Yuk, simak penjelasannya berikut. Halo semua. Kali ini saya akan membahas tentang kondisi di mana seseorang tidak hanya hidup dengan tubuh yang sehat dan mental yang stabil, tetapi juga dalam keadaan sejahtera secara sosial dan ekonomi. Ini mencakup memiliki akses ke perawatan kesehatan yang baik, hidup dalam lingkungan yang mendukung serta memiliki stabilitas dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan seperti ini memungkinkan seseorang untuk mencapai potensi penuh mereka dan menikmati kualitas hidup yang tinggi. Mungkin cukup sampai di sini saja. Dan sejahtera didasarkan pada strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan hal yang lebih bijak. Yang pertama adalah meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Yang kedua, adanya peningkatan keanekaragaman dan keamanan pangan dengan sekolahan. Yang ketiga,
ketiga, adanya peningkatan pelayanan medis, rehab sosial, dan dukungan masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. Dan yang keempat terakhir itu adanya peningkatan aksesibilitas dan pelayanan yang berkualitas. Program tujuan 3 yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Tujuan ini merupakan bagian dari kesempatan global yang diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global hingga tahun 2030. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu pendidikan yang berkualitas? Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang menyediakan lingkungan maupun metode yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi seorang siswa secara holistik sehingga dapat menghasilkan generasi atau lulusan yang terbaik. Suatu pendidikan akan dikatakan berkualitas apabila masyarakat mendapatkan apa yang dicari maupun yang diharapkan dari sekolah tersebut sehingga mereka merasa terpuaskan atas layanan yang diberikan. Contoh pendidikan yang berkualitas. Yang pertama adalah guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas adalah kunci utama dalam pendidikan yang sukses. Yang kedua adalah fasilitas yang memadai. Lingkungan belajar yang nyaman dan memadai adalah salah satu syarat penting dalam pendidikan yang efektif. Yang ketiga adalah dukungan psikologis dan emosional. Siswa harus merasa didukung dan diberi bimbingan dalam menghadapi tantangan pribadi dan akademik. Yang keempat adalah keterlibatan orang tua dan wali. Keterlibatan mereka dalam proses belajar dapat memberikan motivasi tambahan kepada siswa untuk sukses. Oke, selanjutnya aku akan membahas bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dari sumber yang aku dapat ini ada 4 cara. Yang pertama itu ada kualitas pengajar. Ternyata di Indonesia ini masih banyak pengajar yang belum punya pengalaman yang cukup. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan program untuk meningkatkan kualitas pengajar yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Ternyata masih banyak juga sekolah-sekolah di Indonesia yang infrastrukturnya belum memadai, karena itu bisa berpengaruh ke dalam sistem pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu adalah kurikulum. Nah, kurikulum ini juga harus disesuaikan dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki sekarang. Dan yang terakhir, kita memerlukan dukungan dari beberapa pihak seperti pihak pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha. Jadi pendidikan berkualitas itu sangat penting bagi setiap individu karena pendidikan yang berkualitas ini dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Dan tentunya hal ini dapat sangat memajukan bangsa. Selain itu, pendidikan yang berkualitas itu dapat menguntungkan individu tersebut karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Apa sih manfaat pendidikan berkualitas? Pendidikan berkualitas tidak hanya sekedar mengajar anak-anak membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, pendidikan berkualitas juga memberikan ruang untuk pengembangan kreativitas, berpikir kritis, serta kemampuan beradaptasi untuk menghadapi perkembangan zaman sekarang. Dengan kita memberikan pendidikan yang berkualitas, kita dapat membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan lebih baik, serta meningkatkan taraf kehidupan dan mencerahkan masa depan. Di sini, universitas berperan sebagai instansi yang dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Meski begitu, orang yang telah menempuh pendidikan di tingkat universitas di negeri kita sendiri ini masih belum dapat menjadi mayoritas. Artinya, hanya sebagian kecil dari total keseluruhan penduduk di Indonesia, padahal pendidikan adalah suatu jembatan inti dalam menuju kehidupan yang lebih bermoral. Berdasarkan penelitian UNESCO, per tahun 2011 hingga 2020, Singapura menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki penduduk dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi terbanyak, yaitu sebesar 32,97%. Indonesia sendiri berada di urutan ke-6 dari 11 negara dengan hanya 17,93% dari populasi berusia 25-34 tahun. Kamboja, Laos, dan Myanmar merupakan negara dengan rasio jumlah pendidikan terendah. Berkurangnya kesenjangan umumnya merujuk pada usaha untuk mengurangi perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti yang pertama, kesenjangan ekonomi.
ini mencakup perbedaan pendapatan dan kekayaan antara individu atau kelompok. Upaya untuk mengurangi kesenjangan ini sering melibatkan kebijakan redistribusi pendapatan seperti pajak progresif dan bantuan sosial. Kesenjangan pendidikan, perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikan antara daerah atau kelompok sosial dapat berpengaruh besar pada peluang hidup seseorang. Mengurangi kesenjangan pendidikan dapat dilakukan dengan memperbaiki fasilitas sekolah, memberikan beasiswa dan meningkatkan kurikulum serta pelatihan untuk guru. Kesenjangan kesehatan ini berhubungan dengan perbedaan dalam akses ke layanan kesehatan dan hasil kesehatan antara kelompok berbeda. Usaha untuk mengurangi kesenjangan ini melibatkan peningkatan akses ke layanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan upaya pencegahan penyakit. Kesenjangan gender dan ras. Kesenjangan ini mencakup ketidaksetaraan yang dihadapi kelompok berdasarkan gender, ras, atau etnis. Kebijakan afirmatif, program inklusi, dan kampanye kesadaran adalah beberapa cara untuk mengatasi isu ini. Kesenjangan digital berdasar dalam akses dan keterampilan teknologi informasi antara individu atau kelompok, seringkali antara mereka yang memiliki akses internet dan teknologi dan mereka yang tidak. Mengurangi kesenjangan digital dapat melibatkan penyediaan akses internet, pelatihan digital, dan peningkatan infrastruktur teknologi. Kesimpulannya adalah mengurangi kesenjangan memerlukan upaya terpadu untuk mengatasi perbedaan besar dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, gender, ras, dan akses teknologi. Hal ini melibatkan kebijakan serta kerjasama antara berbagai sektor untuk menciptakan peluang yang lebih adil dan merata bagi semua individu.